الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Hadis. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang sangat mulia ini sejenak kita tinggalkan hingar-bingarnya dunia. Sejenak mari kita tinggalkan aktivitas dunia kita. Dan sejenak para hadirin, mari kita tata, kita kuatkan iman dan takwa kita dengan harapan, dengan iman dan takwa kelak ketika kita semua meninggalkan dunia yang fana ini, kembali kepada Allah, kita benar-benar tetap dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Luqman ayat 34. Surat Luqman itu adalah surat ke-31, juz 21, jumlah ayatnya adalah 34. Yang kita angkat pada khutbah kali ini adalah di ayat yang ke-34, bahwasanya ada 5 rahasia Allah yang mana hanya Allah yang tahu. Manusia sehebat apapun, secanggih apapun alat yang dimiliki manusia, tidak akan mengetahui rahasia Allah ini. Ada 5 rahasia Allah yang mana manusia sehebat apapun tidak akan bisa mengetahui rahasia Allah ini. Meskipun dengan alat secanggih apapun tidak akan mampu mengetahui 5 rahasia Allah ini. Apa 5 rahasia Allah itu para hadirin? Yang pertama adalah sa'atul yaumus sa'ah, hari kiamat. Tidak ada orang yang tahu. Dengan perkiraan apapun, paranormal apapun, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW melalui malaikat bertanya kepada Allah, kapan ya Allah terjadinya hari kiamat itu? Maka Allah tidak akan memberitahu. Sampai 3 kali pertanyaan Rasulullah kepada malaikat, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Allah hanya membuka sedikit, terjadinya hari kiamat adalah pada hari Jumat. Wallahu alam, kapan Jumat, kapan terjadi kiamat, hanya Allah yang tahu. Jadi rahasia Allah yang pertama adalah
Yaumus sya'ah, yakni terjadinya hari kiamat. Kemudian rahasia yang kedua apa? Wa yunazilul ghaitsa, yakni turunnya hujan. Manusia sehebat apapun, alat yang secanggih apapun tidak bisa mendeteksi terjadinya hujan. Cuaca yang sangat panas seperti ini, tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya hujan. Selebat apa terjadinya hujan, semua manusia tidak ada yang tahu. Kalau ada manusia yang mengaku sebagai pawang hujan, sebagai penangkal hujan, itu sama artinya dengan mengkhianati Allah, mengkhianati surat Luqman ayat 34. Jadi sehebat apapun manusianya, tidak akan mampu menolak atau mendatangkan hujan. Yang kedua, rahasia Allah adalah wa yunazzilul ghaitsa, yakni terjadinya hujan. Kemudian rahasia Allah yang ketiga apa? Wa ma fil arham, apa-apa yang ada dalam rahim seorang ibu, tidak ada manusia yang tahu. Apakah sang ibu ini mandul? Apakah sang ibu ini punya anak perempuan apa laki-laki? Anaknya 2 atau 3. Bahkan mungkin setelah lahir manusia tidak bisa meramal anak yang dilahirkan. Anak ini nanti jadi ini, besarnya jadi ini dan itu. Tidak ada manusia yang mampu untuk mengetahui. Jadi rahasia Allah yang ketiga adalah wa ma fil arham, apa-apa yang ada pada rahim seorang ibu. Maka manusia gak boleh mengatakan, oh kamu mandul, oh kamu ini dan itu. Semuanya itu adalah rahasia Allah, apa-apa yang ada pada rahim seorang ibu. Kemudian rahasia yang keempat apa? Di dalam Luqman 34-nya adalah rahasia Allah yang keempat adalah manusia kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada besok hari. Kita semua tidak tahu. Mata dari godam apa yang terjadi besok pagi, semua manusia tidak ada yang tahu. Kita hanya mampu merencanakan. Mungkin kita punya rencana sama anak, oh besok kita mengadakan rekreasi, besok kita berkunjung ke rumah nenek, besok kita ini dan itu. Semuanya itu hanya rencana manusia, tapi sang maha penentu hanya Allah. Jadi manusia sehebat apapun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok pada diri kita. Dari ayat ini para hadirin, maka tidak ada salah kalau dokter mengatakan oh penyakit bapak tidak bisa sembuh. Oh tidak ada yang berani dokter mengatakan oh besok gula naik, besok turun dan sebagainya. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada besok hari. Itu rahasia Allah yang keempat. Kemudian rahasia Allah yang kelima adalah kita tidak ada yang tahu dengan cara apa kita nanti wafat dan di mana kita wafat. Semua manusia tidak ada yang tahu dengan cara apa dia dimatikan Allah, di mana dia matikan Allah. Apakah kita meninggal karena kecelakaan? Apakah kita meninggal di tanah suci Mekah? Atau kita meninggal habis tidur langsung meninggal? Manusia sehebat apapun tidak yang tahu. Kalau ada manusia yang menebak-nebak atau dikatakan paranormal, itu syirik, bahkan melaknati Allah, mengkhianati ayat Allah.
Jadi 5 rahasia itulah para hadirin yang terdapat dalam surat Luqman ayat 34. Sebagai kesimpulan, manusia tidak ada yang tahu terjadinya kiamat. Yang kedua, manusia tidak ada yang tahu akan terjadinya hujan. Manusia tidak akan ada yang tahu apa yang ada pada rahim seorang ibu. Yang keempat, manusia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya besok pagi. Dan manusia tidak ada yang tahu dengan cara apa, di mana manusia itu diwafatkan. Dari ayat ini para hadirin, mari kita selalu mawas diri, kita selalu menjaga diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita belum tentu bisa duduk seperti ini Jumat yang akan datang. Kita tidak tahu apakah nanti kita sampai ke rumah, ketemu anak, cucu dan sebagainya. Karena semuanya adalah kehendak dan takdir Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahirati wa batinati qadian wal hadisan wa ala binikmatil iman wal islam wa ala binikmatis syifa wal farra asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini sering saya sampaikan bahwasanya di dunia ini, di jagat raya, bahkan di luar dunia, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Artinya apa? Tidak ada tempat apabila kita berdoa kemudian doa kita dikabulkan karena tempatnya, itu tidak ada. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan ada 3 tempat apabila kita berdoa maka doa kita dikabulkan karena tempatnya. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi di Madinah. Apabila kita berziarah di 3 tempat itu kemudian kita berdoa, maka doa kita dikabulkan karena tempatnya. Selain 3 tempat itu para hadirin, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Yang ada adalah waktu-waktu mustajabah. Kapan itu para hadirin? Rasulullah mengatakan seusai sholat 5 waktu kemudian kita berdoa, itu adalah waktu mustajabah. Selesai sholat tahajud kemudian kita berdoa, itu adalah waktu yang mustajabah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud pada hari Jumat seperti ini. Sekali lagi, pada hari Jumat seperti ini, selesai sholat subuh sampai nanti menjelang asar, itu semuanya adalah waktu mustajabah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi ketika hari Jumat seperti ini,
ketika khotib duduk di antara dua khutbahnya yang sangat singkat itu, kemudian kita berdoa, itu adalah waktu mustajab. Kemudian yang terakhir adalah ketika khotib mengajak berdoa bersama di akhir khutbah yang kedua, dan para mustami mengaminkan di dalam hatinya. Sekali lagi, mengaminkan di dalam hatinya. Tidak perlu diucapkan dengan amin-amin yang suara keras, cukup di dalam hatinya. Maka itu adalah waktu mustajab. Hadirin sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, kita berada di waktu yang mustajab. Mari kita tundukkan hati kita, seraya berdoa kepada Allah atas segala khilaf dan dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita, memberikan rezeki pada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum man amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu yang sangat mustajab ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa semua ahli kubur kami yang seakidah dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yakini ya Allah, tidak ada zat penyembuh kecuali Engkau. Tidak ada zat yang menyembuhkan segala penyakit kecuali Engkau ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, sembuhkanlah penyakit kedua orang tua kami, sembuhkanlah penyakit kaum muslimin ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah ya Allah segala urusan dunia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah birabbil alamin wala dzikrullahi akbar.